Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Budak Iblis. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Malam ini bulan purnama bersinar dengan indahnya. Terdengar suara lolongan serigala kala sebuah organisasi tengah melakukan ritual aneh di tengah hutan yang gelap. Ada banyak simbol-simbol yang melambangkan pemujaan iblis, seperti simbol pentagram yang tergambar di tanah yang dibuat dengan abu, dan ada simbol mata ilahi yang merupakan simbol sebuah mata yang dikelilingi oleh segitiga. Ada altar dengan tulisan angka 666 di bagian sampingnya, dan juga lilin-lilin yang mengelilingi altar tersebut. Serta ada sebuah patung besar di depan altar pengorbanan itu. Patung itu ialah sosok berkepala kambing dengan tanduk yang menyeramkan. Tampak orang-orang dengan jubah putih yang wajahnya ditutupi oleh topeng, tengah berbaris beramai-ramai sambil memegang obor. Wahai junjungan kami, saat ini kami persembahkan kesetiaan kami padamu. Berikanlah kami kekayaan, kejayaan, kemakmuran, dan kebahagiaan duniawi. Terlihat pemimpin mereka meletakkan sebuah nampan berisi jantung yang terlihat masih segar dengan darah yang masih menetes-netes di atas altar persembahan. Kemudian mereka berjalan ke arah api unggun yang ternyata ada beberapa manusia hidup yang terikat. Lalu mereka melemparkan obor itu hingga membakar habis kayu dan manusia-manusia yang terikat. Lalu setelahnya, para orang berjubah itu menyanyi dan menari mengelilingi korban api, seolah senang melihat manusia terbakar dengan sangat menyedihkan. Di sebuah rumah tampaklah sebuah keluarga tengah sarapan bersama. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan dua anak perempuan yang sudah memasuki bangku kuliah. Kakak perempuannya bernama Adelia dan adiknya bernama Sela. Jarak usia keduanya hanya terpaut 2 tahun saja. Adel, kapan kamu akan lulus? Kenapa teman-temanmu yang lain sudah lulus satu persatu, tapi kamu masih belum? Kamu niat sekolah tidak sih? Contoh dong adikmu. Sela sejak dulu selalu membuat kami bangga. Dia selalu berprestasi. Tampak mood Adelia hancur pagi ini karena perkataan dari papanya. Sejak dulu memang Adel tidak pernah lepas dari bayangan-bayangan adiknya. Orang tua mereka selalu saja membandingkan Adel dengan Sela. Memang Sela jauh lebih cantik dari Adel. Sudah begitu, adiknya sangat pintar. Ditambah lagi Sela yang berkepribadian ramah serta mudah akrab, membuatnya disenangi oleh banyak orang. Sedangkan Adel yang judes selalu dijauhi. Adel tentu saja iri dengan adiknya yang memiliki segalanya, cantikan, kecerdasan, disukai banyak orang, punya banyak teman. Berbanding terbalik dengan Adel. Sejak dulu semua keinginan Sela selalu dinomorsatukan. Adel merasa kehadiran Sela membuatnya jadi tersingkirkan. Bahkan sejak adiknya itu lahir ke dunia,
Semua kasih sayang yang tadinya untuknya berpindah untuk Sheila. Kamu itu kakaknya Sheila. Harusnya kamu bisa memberikan contoh yang baik untuknya. Tapi ini malah terbalik. Kamu mirip siapa sih sebenarnya? Papa dan mama tidak ada yang sepertimu. Mamanya ikut ngomel. Mau jadi apa nanti kamu, Del? Jangan bikin malu keluarga. Di keluarga papa semuanya jadi orang sukses. Dari keluarga mamamu juga. Papanya kembali mengatakan kata-kata yang membuat mental Adele semakin kacau. Terus kalau aku tidak mirip sama papa dan mama, lantas aku ini anak siapa? Atau mungkin aku anak pungut yang kalian pulung, begitu? Oh, atau Adele ketukar di rumah sakit? Kalau kalian mau, tes DNA saja. Siapa tahu Adele bukan anak kalian. Jadi kalian bisa balikan Adele sama orang tua kandung Adele dan mengambil anak kalian. Kesal Adele sambil berdiri dan kemudian berlalu pergi. Ia tidak menghabiskan sarapannya. Adele sudah tidak nafsu makan. Rasanya makanan yang ia telan tersangkut di tenggorokannya. Saat ini Adele butuh support system. Tapi yang ada malah orang-orang yang katanya rumah bagi anaknya. Malah membuat Adele semakin terpuruk. Siapa sih yang mau menjadi mahasiswi abadi? Adele juga enggan. Dia juga ingin cepat lulus. Setelah menjalani hari-hari melelahkan yang menguras mental, kini waktunya Adele pulang ke rumah. Tapi menurutnya, malah lebih mirip dengan neraka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk mengistirahatkan fisik dan mental. Keluarga yang seharusnya menjadi pendukung terbaik. Tapi justru malah menjadi penghancur mental yang membuat rumah tidak terasa seperti rumah. Lantas kemana aku harus pulang? Isak si Adele saat sedang bimbang antara mau pulang atau tidak. Ada pesan masuk dari adiknya yang mengabarkan kalau Paman Martin datang ke rumah. Ia menginap. Seketika itu Adele mengusap air matanya. Dia memesan ojek online untuk pulang karena Paman Martin adalah orang yang paling Adele sayangi di dunia ini. Sejak dulu hanya Paman Martin yang mengerti si Adele, menyayangi si Adele melebihi orang tua Adele sendiri. Paman, bekik Adele riang sambil berlari memeluk pamannya. Paman Martin adalah adik dari papanya Adele. Saat ini beliau sudah menjadi pembisnis sukses yang sangat kaya raya. Bisa dibilang di keluarga Adele, beliau adalah yang paling kaya. Bahkan papa Adele saja bisa membangun usaha berkat bantuan adiknya. Bagaimana kabarmu, Adele? Tanya Paman Martin. Beginilah Paman. Martin, coba kau nasihati keponakan kesayanganmu itu supaya cepat lulus kuliah. Masa dia mau jadi mahasiswi abadi? Malu aku dibuatnya. Kalau ada perkumpulan keluarga, pasti nanti para keluarga besar akan mempermalukanku dan menyebutku tidak becus mengurus anak. Kamu tahu Gendra anaknya Martini yang seumuran dengan Adele? Dia sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan Bonafit. Bahkan sudah bisa membeli mobil sendiri. Bang, berhenti membandingkan anakmu dengan yang lain seperti itu. Adele bisa sedih. Saat ini yang Adele perlukan adalah dukungan dari keluarganya. Jangan sampai Adele merasa sendirian. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Aku yakin Adele sudah berjuang semaksimal yang dia bisa. Kita tidak ada yang tahu takdir seseorang. Siapa tahu di masa depan Adele akan menjadi orang yang sukses. Halah, sukses dari mananya? Kuliah saja tidak lulus-lulus. Adiknya saja sudah mau lulus. Dan bahkan sudah ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan pada Sheila saat lulus nanti. Jangan begitu, Bang.
Jangan membeda-bedakan anak. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Aku yakin Adel akan sukses. Abang lupa dengan masa laluku. Dulu aku sama seperti Adel, diperlakukan seperti aib keluarga, selalu dibandingkan dengan kakak-kakakku. Hanya karena aku tidak seperti kalian. Aku tahu benar rasa sakitnya seperti apa. Aku tidak ingin keponakanku merasakan hal yang sama. Seketika raut wajah papanya Adel berubah. Beliau diam 1000 bahasa. Kala adik bungsunya mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu seluruh keluarga mencemoohkanku bahwa aku pasti akan menjadi gembel. Aku bahkan pernah bekerja sebagai tukang parkir karena aku tidak lulus SMA. Setiap saat kalau ada perkumpulan keluarga, aku selalu tidak dianggap dan selalu dihina. Hanya karena kakak-kakakku hidupnya lebih baik dibandingkan diriku. Tapi lihatlah sekarang bang, aku bisa bangkit dan sukses begini. Bahkan lebih sukses dari kakak-kakakku yang lulusan sarjana. Aku bisa membantu modal bisnis kakak-kakakku, perekonomian ibu dan ayah saat susah. Seketika itu raut wajah ayah terlihat kikuk. Dia malu dengan perbuatannya dulu pada adik bungsunya yang ikut merendahkan dan mencemooh. Sampai kini ternyata orang yang ia cemooh malah jauh lebih sukses dan bahkan membantunya. Karena merasa malu, jadilah papanya Adel terdiam. Dia tidak melanjutkan perkataannya tentang Adel. Untuk menghibur hati Adel, keesokan paginya paman kesayangannya Adel mengajaknya jalan-jalan untuk menghibur hati Adel. Paman Martin hanya mengajak Adel, sedangkan Sheila tidak diajak. Terlihat Sheila merasa iri pada Adel. Memang sejak dulu, Adel adalah keponakan kesayangan paman Martin. Itulah yang membuat Adel sangat menyayangi pamannya. Paman Martin membelikan banyak barang mewah untuk Adel. Bahkan beliau diam-diam memberikan uang untuk Adel gunakan. Tentu saja Adel menerimanya dengan senang hati. Setelah lelah berkeliling, mereka memutuskan untuk makan di restoran bintang 5. Paman Martin menyewa tempat privat agar lebih nyaman mengobrol dengan Adel. Del, kamu mau sukses dan bahagia seperti paman? Tanya pamannya tiba-tiba. Tentu saja Adel mau paman, karena paman adalah panutanku. Pekik Adel antusias. Kamu bisa mewujudkan semua keinginanmu dengan sangat gampang. Tapi tentu saja tidak ada yang gratis di dunia ini. Maksud paman? Tanya Adel kebingungan. Apakah kamu mau bergabung bersama perkumpulan paman? Semua anggota perkumpulan paman semuanya menjadi sukses. Dari mulai pengusaha, dosen, instansi pemerintah, dan masih banyak lagi. Memangnya orang macam Adel boleh ikut gabung paman? Semuanya kan orang sukses. Sedangkan Adel hanya mahasiswi abadi. Adel menghela nafas. Semua boleh ikut, Del. Dulu saat paman bergabung saja, paman masih miskin. Justru karena bergabung dengan organisasi ini, paman menjadi sukses sekarang. Tapi memang tidak gratis, Del. Ada harga mahal yang harus dibayar. Hah? Harus dibayar dengan apa, paman? Tanya Adel penasaran. Dia tergiur ingin bergabung dengan organisasi yang pamannya ikuti. Dengan jiwa kita, Del. Persembahkan jiwa kita kepada iblis. Hah? Apa? Pekik Adelia terkejut. Iya, Adel. Jika manusia lain memuja Tuhan, organisasi kami adalah pemuja iblis. Dan sebagai bayaran yang akan iblis berikan,
Kita harus mengorbankan jiwa kita menjadi budak iblis untuk selama-lamanya. Tapi bukannya itu dosa, Paman? Mulut Adel bergetar kala mengatakan hal itu. Tentu saja, Del. Kita akan masuk neraka menemani junjungan kita yang mulia Raja Iblis. Pamannya menjawab dengan santai. Tapi kenapa Paman bisa mengikuti organisasi ini, Paman? Bukannya ini sesat? Nanti kalau ketahuan oleh pemerintah bagaimana? Tidak akan ketahuan, Adel. Seperti yang Paman bilang, anggota organisasi Lucifernius ini beragam dan semuanya sudah menjadi orang penting serta petinggi. Itulah kenapa organisasi ini tidak pernah terendus ataupun ditangkap, karena bahkan instansi melindungi kita. Beberapa anggota ada yang menjadi petinggi di instansi dan juga pemerintahan. Mereka akan membacking organisasi kita agar tetap aman. Tapi dosa menyekutukan Tuhan tidak akan diampuni, Paman. Kenapa Paman mau-mau saja menjual jiwa Paman kepada iblis? Tanya Adel tidak habis pikir. Dengarkan Paman, Adel. Apa kamu yakin akan masuk surga meskipun tidak menjual jiwamu kepada iblis? Ibadah apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu yakin dosamu tidak banyak? Hei Adel, meskipun kita tidak menjual jiwa kita kepada iblis, tidak ada jaminan kalau kita tidak masuk neraka. Kau tahu, dulu iblis itu adalah makhluk yang mulia dan taat. Hanya karena satu kesalahan saja, dia langsung dilaknat, diusir dari surga, dan semua ibadahnya selama ratusan ribu tahun sia-sia. Itu hanya karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Sedangkan ada perintah yang mengatakan kalau tidak boleh menyembah hal lain selain Tuhan. Tapi Adel, iblis yang hanya melakukan satu kesalahan saja langsung dihukum sampai sebegitunya, padahal ibadahnya jauh lebih banyak dari kesalahannya. Lantas bagaimana dengan kita? Ibadah kita sering bolong-bolong dan dosa kita tidak terhitung lagi. Tidak ada jaminan kalau kita akan masuk surga. Iya sih, Paman. Sepertinya Adel mulai terbujuk oleh perkataan pamannya yang begitu manipulatif. Adel, katanya selembar daun yang jatuh saja sudah diatur oleh takdir. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada restu dari Tuhan. Itu berarti keluarnya iblis dari surga juga sudah diatur, kan? Sama seperti takdir manusia yang sudah tertulis dari sejak masih dalam kandungan. Berarti kegagalan kita adalah karena takdir yang Tuhan berikan. Berarti dosa kita juga sudah ditetapkan oleh takdir. Sama seperti iblis, kita juga bukan Tuhan bagi keinginan kita sendiri. Mau kita berusaha mati-matian juga, kalau sudah ditakdirkan gagal, akan gagal juga, kan? Sebagai orang yang sedang dalam kondisi terpuruk, sangat mudah bagi Paman Martin memanipulasi Adel yang imannya lemah dan jiwanya terluka. Takdir adikmu begitu beruntung, sedangkan kamu tidak. Semua manusia juga penuh dosa. Contohnya saja orang tuamu. Mereka tidak mendukungmu saat kamu terpuruk. Justru mereka malah semakin mendorongmu sampai ke jurang. Paman benar, dunia sangat tidak adil padaku. Kenapa orang lain begitu beruntung dalam hidupnya, sedangkan aku tidak? Bahkan sekeras apapun aku berdoa dan berusaha, tetap tidak membuahkan hasil. Adel sudah terpengaruh sepenuhnya oleh jeratan pemuja iblis. Iya Adel, hidup di dunia yang keras ini dengan menderita, lalu mati juga belum tentu bahagia masuk surga. Betapa sia-sianya kalau itu terjadi.
Bukankah lebih baik kalau kita setidaknya bahagia di dunia ini? Jadi ada masa kita bisa bahagia, walaupun sesaat, daripada menderita terus-menerus, menjual jiwa kepada iblis atau tidak. Sama sekali tidak ada jaminan kalau kita tidak akan masuk neraka. Adele, kalau ujungnya sama-sama masuk neraka, untuk apa hidup dengan tersiksa, dengan takdir dan larangan-larangan yang ada? Jika kita memuja iblis, maka kita bisa hidup dengan bebas, tanpa aturan-aturan. Baiklah, aku akan ikut organisasi itu, Paman. Bagus, Adele. Pilihan yang bijak. Paman jamin, setelahnya hidupmu akan sangat bahagia. Semua yang kamu harapkan akan bisa terwujud dengan mudahnya. Memang sangat benar, iblis itu sangat cerdas, sehingga para pengikutnya tentu saja juga cerdas dan licik. Iblis begitu menyesatkan manusia dengan bujuk rayunya, dan pada budak iblis juga, sama lihainya dalam mengajak manusia dalam kesesatan. Apalagi manusia yang imannya sangat lemah dan mentalnya sedang terluka, pasti akan dengan gampangnya terbujuk oleh orang yang manipulatif. Adele dan pamannya pulang ke rumah orang tua Adele. Di sana ternyata Sheila sedang duduk bersama pacarnya. Pacar Sheila adalah teman seangkatan Adele yang kini sudah memiliki bisnis distro dan kafe. Dulu Adele sempat menyukai Jeremy, pacar dari adiknya itu, saat mereka masih mahasiswa baru. Namun siapa sangka, Jeremy malah berpacaran dengan adiknya sendiri. Itulah yang membuat Adele semakin tidak menyukai Sheila, karena rasanya kehadiran Sheila telah merebut semuanya. Kalian sudah pulang? Oh iya Martin, perkenalkan, ini pacarnya Sheila, namanya Jeremy. Di usianya yang masih muda, dia sudah punya bisnis sendiri loh, usaha distro dan kafe. Makanya Mbak bangga sekali pada calon menantu idaman Mbak ini. Tampak mamanya Adele begitu bangga memperkenalkan Jeremy. Jeremy bersalaman dengan Paman Martin. Mereka mengobrol sebentar. Sedangkan Adele yang panas dada langsung masuk ke kamar. Setelah sedikit mengobrol, Martin langsung menyusul keponakan kesayangannya itu. Del, besok sepulang kuliah Paman jemput kamu ya. Kita ke markas organisasi Paman. Iya Paman. Sesuai janjinya Paman Martin menjemput Adelia ke kampusnya. Setelah itu mereka pergi ke hotel milik pamannya. Mereka naik ke lantai paling atas, yaitu lantai 12. Tampak ada ruangan khusus yang bertuliskan hanya boleh dimasuki oleh owner alias pamannya Adele dan tamu yang diizinkan oleh owner. Ternyata di sana sudah ada 5 orang, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi Adele tidak melihat ada hal aneh di ruangan yang katanya markas itu. Semuanya nampak normal, seperti ruangan pada umumnya. Ketua, ini calon pengikut baru yang potensial yang saya dapatkan. Biar saya perkenalkan. Perempuan ini bernama Vida. Dia salah satu staf di perusahaan Pak Martin. Dan ini adalah Asep. Dia penjual sayur keliling di komplek tempat tinggal saya. Dan 2 pria ini adalah Rama dan Gino. Mereka sepasang kekasih. Tampak Vida dan Adele terkejut kala mendengar penjelasan saat Rama dan Gino adalah sepasang kekasih. Artinya mereka sesama jenis. Padahal Gino terlihat sangat tampan. Kulitnya putih bersih, tinggi, dan wajahnya seperti artis. Bagus Cito, kamu membawa banyak pengikut baru yang potensial. Oh iya, ini keponakan kesayangan saya, sekaligus calon pengikut baru. Namanya Adelia. Oke,
Sebelum kita memulai membuat kontrak, adakah di sini yang merasa ragu-ragu? Tanya Martin dengan santai dan sopan. Saya masih ragu. Apa benar jalan yang saya ambil ini? Biar bagaimanapun, ini adalah dosa besar. Asep terlihat mulai ragu. Nama kamu Asep kan? Seorang pemuka agama muda yang selalu menjadi imam sholat dan guru ngaji. Karena ekonomimu susah, sehari-harinya kamu berjualan sayur keliling. Namun banyak yang meremehkanmu. Padahal seharusnya kamu dihormati karena kamu adalah seorang pemuka agama. Bahkan kamu mengajari anak-anak mengaji. Sedangkan kakakmu yang tidak alim, ibadah ke masjid saja jarang, tapi lebih sukses darimu. Bahkan baru-baru ini, kakakmu mengajak keluarga serta orang tuamu ibadah haji. Tapi kamu sebagai adiknya yang seorang pemuka agama, kamu malah tidak diajak. Kamu lebih baik daripada dia. Masa orang yang begitu hidupnya enak, sedangkan kamu yang baik dan rajin beribadah, malah hidupnya susah? Bagaimana Anda bisa tahu? Tanya Asep terkejut. Tentu saja aku tahu semua latar belakang calon anggotaku. Oh ya, perkenalkan, aku Martin. Aku ketua cabang di kota ini. Setiap kota memiliki ketua cabang masing-masing. Dan sekedar informasi, organisasi kita ini bukan hanya berada di Indonesia, tapi juga tersebar ke negara-negara lain. Koneksi kita tidak main-main. Dan sekali kalian masuk ke dalam organisasi ini, maka seluruh kebahagiaan dan kejayaan duniawi akan kalian terima. Tapi kalian tidak akan pernah bisa keluar dari organisasi ini, bahkan sampai kalian mati, karena jiwa kalian sudah menjadi budak iblis. Martin kembali meyakinkan si Asep dengan mulut berbisanya. Asep, jangan ragu. Bukannya anak dan istrimu selalu mengeluh hidup susah, bahkan keluargamu sendiri menghinamu hanya karena kau miskin. Kau beribadah sampai bagaimanapun, kau berdoa sampai menangis darah pun. Apa Tuhan mengabulkan doa-doamu? Tidak, bukan? Bukannya tidak adil, Tuhan malah mengabulkan harapan orang-orang yang bahkan jauh lebih buruk darimu. Ayolah, jangan naif. Kalau kamu mengharapkan surga, apa kamu yakin akan masuk surga? Bagaimana jika nantinya kamu malah masuk neraka? Jika kamu memuja iblis, semua keinginanmu akan jadi nyata. Martin kembali membujuk. Baiklah, aku akan ikut organisasi ini. Karena tidak kuat hidup susah, apalagi sang istri mengancam akan bercerai karena tidak kuat hidup susah. Akhirnya Asep setuju, bergabung dan membuang keraguan dalam hatinya. Oh iya, Vida, kamu karyawan yang sangat rajin. Selain itu kamu sangat baik hati. Selama ini, kamu selalu berbuat baik pada orang-orang di sekitarmu. Kamu selalu membantu mereka yang kesusahan. Tapi pada akhirnya, balasan yang kamu terima sangat menyakitkan. 1000 kebaikan yang kamu lakukan seketika tidak terlihat hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya itu bukan kesalahanmu. Vida, kamu kan tidak tahu kalau pacarmu itu adalah pria beristri. Pria itu saja yang bejat menipumu, tapi orang-orang langsung menghujat dan menghinamu tanpa mendengar penjelasan dari kamu, tanpa mau mengerti keadaanmu. Padahal orang-orang itu selalu kamu bantu. Tapi giliran kamu butuh bantuan, jangankan membantu, mereka malah ikut mendorongmu ke dasar jurang. Jadi untuk apa kamu menjadi orang baik? Di dunia ini orang baik hidupnya menderita. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Karena semua orang-orang yang menyakitimu akan mendapatkan balasannya.
Seperti biasa, Martin rupanya sangat tahu benar seluk-beluk calon anggota yang sebentar lagi akan dilantik. Dan untuk Rahmat serta Gino, kalian adalah sepasang kekasih yang ditentang oleh keluarga. Karena berpasangan sesama jenis tentu saja dilarang oleh agama yang kalian anut. Bahkan negara juga melarang. Gino adalah seorang dosen, sedangkan Rahmat penjual makanan di kantin kampus. Kalau kalian bergabung dengan kami, semua keinginan kalian akan terwujud. Kalian tidak perlu berpisah. Kalian tidak perlu takut hidup miskin. Kalau Gino keluar dari pekerjaannya, kalian justru akan hidup damai dalam kekayaan dan bisa menikah di Jerman. Karena seperti yang tadi saya bilang, anggota kita itu banyak, dan semua sudah menjadi orang yang sukses dan juga berpengaruh. Untuk Adele sendiri, kamu selalu dihina sebagai mahasiswa abadi, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin untuk lulus. Keluargamu sejak dulu selalu pilih kasih dan membandingkan dengan Sheila adikmu. Sheila selalu beruntung dalam hidupnya, disukai banyak orang, punya banyak teman, disayang dan dibanggakan oleh keluarga, memiliki pacar tampan dan sukses, dan pacarnya itu adalah pria yang sempat kamu taksir. Semua itu bertolak belakang dengan nasibmu yang buruk, dan mereka yang disebut sebagai keluarga serta rumah malah menjadi neraka buatmu. Tapi kamu tenang saja. Setelah bergabung, kamu akan mendapatkan semua hal indah dan juga kebahagiaan. Kini setelah diyakinkan satu persatu oleh Martin, mereka berempat sudah membuang keraguan dalam dirinya. Dan kemudian ritual dimulai. Tidak ada yang aneh atau seram dalam ritual itu. Mereka hanya diminta menusuk jari mereka sampai mengeluarkan darah dengan jarum. Lalu mereka diminta merapalkan mantra-mantra aneh. Setelahnya tangan mereka dicelupkan ke dalam gelas berisi air putih. Satu orang mendapat satu gelas. Kemudian mereka diminta meminumnya. Dan setelah itu ritual selesai. Mereka sudah resmi menjadi bagian dari perkumpulan pemuja iblis. Besok malam kita akan mengadakan ritual penyambutan anggota baru. Akan dilakukan di salah satu villa milik saya. Kalian akan mendapatkan masing-masing 8 juta sebagai uang jajan. Kalian akan menginap semalam saja, dan semua makanan dan juga transportasi sudah ditanggung oleh kami. Kini malam penyambutan akhirnya telah tiba. Ternyata di sana sudah ada anggota lain dari semua cabang di negeri ini. Total anggota baru saat itu berjumlah 16, 8 perempuan dan 8 laki-laki. Usia mereka masih muda-muda semua, terutama yang perempuan. Mereka dibawa ke aula dengan suasana gelap dan hanya diterangi oleh lilin-lilin. Ada beberapa matras yang digelar di sana. Malam hari ini, kita akan melakukan ritual one connecting. Ini adalah ritual wajib bagi para anggota baru. Kalian harus berhubungan badan secara bergantian di ruangan ini, secara terbuka, tanpa kontrasepsi. Perkataan Paman Martin, selaku orang yang menjadi pimpinan di antara para pimpinan cabang, membuat para anggota baru tercengang. Tapi karena paksaan, dan mereka sudah terjerumus sampai sejauh ini, jadi mau bagaimana lagi? Akhirnya mereka pasrah saja. Pada awalnya, Adele dan Vida telah protes. Biar bagaimanapun, dia masih perawan. Dia juga masih punya urat malu. Bagaimana bisa mereka melakukan hubungan intim di ruangan terbuka dengan disaksikan oleh banyak orang? Sayangnya karena bujukan dari Paman Martin,
yang lihai dalam membujuk rayu. Pada akhirnya, Adel harus mau. "Adel, lihatlah, pria itu tampan bukan? Namanya Johan. Dia salah satu anggota baru yang sangat loyal dan potensial. Bukankah Johan lebih tampan dibandingkan pacar adikmu itu? Kamu bisa menyaingi adikmu mulai sekarang," ujar Paman Martin. Setelah itu ruangan menjadi panas. Semua orang telanjang dan melakukan hal-hal menjijikan secara bergantian hingga pagi menjelang dan mereka boleh pulang ke tempat asalnya masing-masing. Setelah semua ritual itu, entah mengapa hidup Adel menjadi semakin mulus. Skripsinya diterima dan dia dengan cepat akan lulus. Adel juga mendapatkan tawaran kerja dengan gaji yang besar di luar kota. Lalu dia jadian dengan Johan, pria tampan yang saat itu juga sempat melakukan hubungan badan dengan Adel. Adel sangat puas. Sekarang bisa membungkam mulut orang-orang yang dulu menghinanya. Sekarang dia punya pacar tampan yang sedang merintis karir, juga berfokus pada usaha elektronik. Sedangkan dia sudah bukan mahasiswi abadi. Bahkan setelah lulus, langsung mendapatkan pekerjaan di luar kota dengan gaji yang sangat menggiurkan. Tentu saja kini orang tua Adel tidak sesinis dulu. Mereka tampak menyombongkan diri ketika perkumpulan keluarga karena anak-anaknya sudah sukses. Namun Adel merasa orang-orang begitu munafik dan busuk. Ketika seseorang sedang susah dan berada di bawah, tidak ada satupun yang mendekat. Mereka memperlakukannya seolah aib. Jangankan memberi support, yang ada malah hanya menghancurkan mental saja. Sedangkan ketika sukses, barulah sikap mereka menjadi baik dan mengakui sebagai saudara. Singkat ceritanya, setelah selesai wisuda, kini Adel tinggal di Bali karena pekerjaannya. Adel sangat senang karena bisa menjauh dari keluarga toksisnya. Meskipun artinya ia harus LDR dengan kekasihnya. Padahal mereka baru awal pacaran, tapi baru beberapa saat di Bali. Ada hal yang begitu mengejutkan si Adel, karena ternyata kini Adel sudah telat datang bulan selama 3 bulan. Dia dengan takut-takut melakukan pengecekan kehamilan karena dia teringat pada malam kejadian One Connecting kala itu, dan hasilnya sudah bisa ditebak. Adel telah hamil. Seketika itu Adel merasa lemas sampai terkulai di lantai. Bagaimana bisa dirinya hamil sedangkan belum menikah? Baru saja ia memulai hari-hari gemilangnya, tapi kini malah muncul masalah yang kembali menariknya ke dalam jurang keputusasaan. Aku harus bagaimana? Sudah pasti Johan tidak akan mau tanggung jawab, karena anak ini saja tidak jelas siapa ayahnya. Saat itu aku melakukannya dengan anggota pria yang lain juga. Kalau ini bukan anak Johan, terus bagaimana nasibku? Kini air mata mulai mengalir membasahi pipi Adel. Paman Martin, iya, aku harus memberitahunya. Semoga paman bisa memberikan solusi atas masalahku. Adel langsung terbangun dan mengambil ponselnya. Ia segera menghubungi pamannya, satu-satunya orang yang Adel percaya di dunia ini. Dia memang mencintai si Johan, tapi Adel belum lama mengenal si Johan. Jadi dia belum sepenuhnya mempercayai si Johan. Halo, Paman Martin? Iya, halo Del. Kenapa? Paman, aku hamil, Paman. Astaga, baguslah kalau begitu, Del. Kamu sangat beruntung.
karena menjadi orang terpilih. Di luar dugaan, respon pamannya justru terdengar sangat senang mendengar kabar kehamilan si Adele. Tentu saja Adele sangat terkejut. Mengapa pamannya malah senang? "Paman, terus nasibku bagaimana, Paman? Aku itu baru mulai hari-hariku yang gemilang. Tapi sekarang aku malah hamil. Dan ayahnya saja tidak jelas siapa." "Adele, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak harus membesarkan bayi itu. Sebentar lagi akan ada anggota perkumpulan kita yang menghubungi para wanita anggota baru yang melakukan ritual one connecting. Nanti akan didata siapa saja yang hamil, dan tidak lama setelahnya, kamu bersama para wanita yang hamil lainnya akan terbang ke luar negeri, bertemu para petinggi untuk menyerahkan jamuan pada mereka." Jelas Paman Martin. "Jamuan? Maksud Paman jamuan apa, Paman?" "Tentu saja janin dalam perutmu. Itu adalah persembahan untuk menunjukkan kesetiaan. Kamu akan diberi banyak uang. Kamu juga tidak perlu melahirkan bayi itu. Dan kamu bisa melanjutkan hidupmu lagi dengan lebih penuh kejayaan." "Tapi, bukankah itu tidak adil, Paman? Bahkan janin ini tidak bersalah." Adele merasa ragu untuk menggugurkan anaknya sendiri. "Adele, kamu harus ingat satu hal. Hatimu tidak boleh lemah. Lagi pula kalau kamu mempertahankan anak itu, apa yang akan terjadi? Kamu seorang wanita yang belum menikah, dan aku yakin pacarmu tentu tidak mau bertanggung jawab, karena belum tentu itu anaknya. Lantas bagaimana kelak kehidupanmu dan anak itu?" Adele terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan pamannya. Dia sendiri kebingungan. Dia tidak menginginkan kehadiran anak ini. Tapi di sisi lain, entah mengapa hatinya terasa sakit kalau harus menggugurkan kandungannya, bahkan mempersembahkannya untuk iblis. "Del, yang ada kehidupanmu dan anak itu akan menderita nantinya. Coba saja kamu pikirkan, orang tuamu sudah pasti menentangnya. Bahkan mereka pasti akan mengusirmu dan mencoretmu dari daftar keluarga. Tidak hanya itu saja, kamu pasti akan dicemooh oleh orang-orang, dan anak itu akan dihina juga sebagai anak di luar nikah. Keputusan terbaik adalah menggugurkannya sebelum lahir ke dunia, karena itu adalah yang terbaik untuk kamu dan janinmu." Mendengar manipulasi dari pamannya, lagi-lagi Adele terpedaya. Dia menurutinya. Adele pun setuju untuk mempersembahkan janin dalam kandungannya. Singkatnya, setelah dihubungi, mereka menunggu usia janin 4 bulan karena mereka percaya kalau di saat janin dalam kandungan berumur 4 bulan, di saat itulah dititipkan ruh atau jiwa ke jasad janin yang ada dalam kandungan. Ada 5 perempuan yang hamil. Salah satunya adalah si Adele. Selain Adele ada juga Vida. Mereka langsung diberangkatkan ke Jerman. Di sana mereka ditempatkan di sebuah kastil megah. Dan pada malam harinya, tibalah saat perjamuan. Atau lebih cocok disebut acara pengorbanan, di mana para bayi dalam kandungan 5 wanita itu akan dikorbankan. "Kalian minum dulu ramuan ini." Paman Martin yang ikut ke Jerman memberikan ramuan kepada mereka berlima. Sebuah ramuan aneh berwarna hijau pekat. Meskipun ragu-ragu, tapi mereka berlima tetap saja menegaknya sampai habis.
Dan lalu setengah jam kemudian, ramuan itu mulai beraksi. Adele dan 4 wanita lain yang sama-sama tengah hamil itu merasakan sakit yang begitu besar di bagian perutnya. Perlahan-lahan darah segar mulai mengucur di area kaki mereka. Dan dalam sekejap, dibantu oleh beberapa dokter yang memang menjadi anggota kelompok sesat itu. Pada akhirnya, mereka berhasil mengeluarkan bayi-bayi tidak berdosa dari para wanita aborsi itu. Kemudian saat Adele tersadar, dia melihat para mayat janin yang diaborsi itu tengah disantap oleh para petinggi organisasi, termasuk pamannya. Adele merasa perutnya sangat mual melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Adele merasa jijik dan tidak habis pikir, mengapa bisa mereka memakan itu tanpa rasa jijik atau rasa kasihan. Bahkan mulut mereka dipenuhi dengan darah yang segar. Adele seketika menangis. Dia tidak tahu mengapa sekarang dia merasa asing kepada dirinya sendiri. Bagaimana bisa Adele bisa sampai sejauh ini melakukan hal-hal yang sangat menjijikan? Setelah selesai melakukan ritual pengorbanan persembahan itu, Adele dan 4 anggota wanita lainnya yang janinnya dikorbankan diberikan uang 500 juta rupiah. Dengan uang itu, Adele bisa membuka bisnis sendiri sembari tetap bekerja di perusahaan yang sekarang. Singkat ceritanya, dalam waktu kurang dari setengah tahun, sangat mengejutkan dan terlihat tidak masuk akal. Usaha Adele berjalan sangat lancar dan sukses. Belum lagi gaji dari perusahaan tempatnya bekerja. Adele sudah bisa membeli rumah sendiri di Bali, membeli mobil, dan barang-barang mewah. Sekarang kedua orang tuanya berbalik memuji-muji dan selalu membanggakan si Adele. Sedangkan Sheila adiknya, kabarnya sudah putus dengan pacarnya. Dan memang dia bekerja di perusahaan Bonafit, tapi pencapaiannya sangat jauh di bawah Adele. Di sini yang mengejutkan adalah tantenya meninggal bersama anaknya yang merupakan sepupu yang seumuran dengan Adele. Mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Tentu saja hal itu membuat Adele harus melayat ke kediaman tantenya. Dengan ini artinya keluarga dari papanya Adele hanya tersisa papanya dan juga paman Martin. Sedangkan kakak dan nenek Adele dari pihak papa sudah meninggal semua secara bersamaan. Kala itu ada juga satu saudara papa yang ikut meninggal bersama dengan kakak dan nenek si Adele. Itu karena sebuah kebakaran besar yang menghanguskan rumahnya sampai tidak tersisa. Tapi hidup Adele tidak sebahagia itu, karena setiap malam ia mengalami mimpi buruk saat dirinya melakukan dosa besar. Apalagi Adele selalu teringat momen di saat darah dagingnya sendiri disantap oleh anggota organisasi yang ia ikuti. Selain itu, Adele juga sering diteror oleh sosok tak kasat mata. Hidupnya menjadi tidak tenang. Meskipun ia bergelimang harta, mendapat banyak pujian dan pengakuan dari banyak orang, tapi Adele merasa lebih tertekan dari biasanya. Belum lagi rasa bersalahnya begitu kuat. Adele merasa dia telah tersesat dan juga salah jalan. Kini Adele sedikit demi sedikit menyesali keputusannya untuk bergabung dengan sekte sesat pemuja iblis ini. Tapi apalah daya, sudah tidak ada jalan untuknya kembali. Dia sudah menyerahkan jiwanya untuk menjadi budak iblis. Saat itu ada acara perkumpulan kembali
untuk menyambut anggota baru. Seperti biasa, Adel datang ke markas organisasi. Tapi ternyata di sana, Adel mendapati kenyataan yang benar-benar pahit. Adel melihat ada rektor dan juga dosennya. Juga ada mantan pacar Sheila. Mereka tengah berbincang bersama Paman Martin dan juga beberapa orang lain. Adel memutuskan untuk menguping pembicaraan mereka secara diam-diam. Sulit sekali membujuk anggota yang potensial untuk organisasi kita. Saya gagal untuk kedua kalinya membujuk sahabat saya. Salah satu anggota berusia 30 tahunan itu terlihat sangat lesu. Dia menceritakan kegundahan hatinya kepada anggota lain. Kuncinya adalah sabar dan pantang menyerah. Tidak semua hal berjalan mudah dan cepat. Saya saja untuk membawa keponakan kesayangan saya bergabung di organisasi ini memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan saya menyiapkan banyak skenario dulu agar dia mau benar-benar bergabung. Paman Martin menimpali. Benar sekali, Pak Martin sampai harus membuat skenario agar Adel merasa sendirian. Beliau sebisa mungkin menjauhkan Adel dari keluarga dan agar tidak bisa berteman dengan banyak orang, sehingga Adel akan merasa sangat kesepian dan hanya bergantung kepada Paman Martin yang merupakan pamannya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Pak Martin juga membuat Adel seolah menjadi mahasiswi abadi di kampusnya, sehingga Adel merasa frustasi dalam hidupnya. Dosen Adel angkat bicara. Hal itu membuat Adel semakin kaget. Benar, bahkan saya diminta untuk mencari adiknya Adel, supaya lebih membuatnya terpuruk, dan hatinya semakin dipenuhi oleh iri, benci, amarah, serta dendam. Dengan begitu, akan mudah membujuknya bergabung, karena biasanya orang-orang yang tengah terpuruk merasa kesepian, merasa sendirian, dan hatinya dipenuhi oleh amarah, dendam, rasa benci, iri hati, dan penyakit hati lainnya, akan dengan mudah menerima ajakan kita. Mantan pacar Sheila, yang juga cinta pertama si Adel, juga mengatakan hal yang mengejutkan. Adel tidak kuasa menahan tangis. Dia tidak menyangka, ternyata semua hal yang terjadi padanya adalah ulah pamannya sendiri. Padahal Adel sangat menyayangi dan sangat percaya pada pamannya. Tapi bisa-bisanya Paman Martin malah menjerumuskan keponakannya sendiri. Paman, kenapa Paman tega melakukan ini pada Adel? Adel salah apa sama Paman? Ujar Adel yang keluar dari tempatnya bersembunyi. Dia menghampiri pamannya untuk meminta penjelasan. Raut wajah orang-orang itu menegang, termasuk Paman Martin. Adel, dengarkan penjelasan Paman terlebih dahulu. Paman melakukan ini karena Paman menyayangimu. Bohong, bentak si Adel. Kalau Paman menyayangiku, kenapa Paman setega itu membuat hidup Adel menderita selama ini? Apa Paman tahu kalau Adel beberapa kali sempat terlintas untuk bunuh diri? Paman egois karena melakukan segala cara agar Adel mau bergabung dengan aliran sesat ini. Kalau memang benar Paman sayang sama Adel, Paman tidak mungkin membiarkan aku menderita, apalagi menjadi penyembah iblis. Adel meluapkan amarahnya. Bukan begitu Adel, justru karena Paman sayang padamu, makanya Paman mengajakmu bergabung. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang Paman sayangi. Kalau kamu tidak bergabung dengan organisasi ini,
kamu bisa mati bersama keluarga paman yang lain. Paman tidak mau kamu mati, Adele. Adele merasa seperti sedang berada di wahana rumah hantu. Karena sejak tadi, dia dikejutkan oleh banyak hal secara mendadak. Apa maksud paman? Begini, Adele. Paman sudah terlalu jauh. Paman sudah membuat perjanjian dengan iblis. Paman akan dijadikan petinggi organisasi dengan segala kuasa dan kemakmuran. Tapi yang harus paman korbankan juga banyak. Dari awal paman sangat membenci keluarga paman. Makanya saat ditawarkan perjanjian dengan mengorbankan semua anggota keluarga untuk menjadi petinggi organisasi, saat itu paman langsung setuju. Adele tercengang mendengar penuturan dari pamannya. Dia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Karena kamu keluarga paman, jadi otomatis kamu juga harus paman korbankan. Tapi paman tidak mau mengorbankan keponakan kesayangan paman. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kamu adalah dengan membuat kamu ikut bergabung dengan organisasi ini. Adele terbelalak. Jadi maksudnya, papa, mama, dan adikku juga akan paman korbankan demi kejayaan paman sendiri? Adele bertanya dengan suara gemetar. Iya, Adele. Lagi pula tanpa manipulasi dari paman. Memang aslinya orang tuamu itu pilih kasih. Adikmu juga tidak menyayangimu. Buktinya setiap kamu direndahkan atau mendapat ketidakadilan, dia tidak pernah membelamu. Dia pasti tidak peduli padamu. Dia hanya bersenang-senang dengan kejayaannya sendiri. Paman Martin kembali mempengaruhi si Adele agar dia membenci keluarganya, yang memang pada dasarnya orang tua dan saudara si Adele pernah bersalah padanya. Adele memutuskan untuk pergi. Dia meninggalkan ruangan tempat pamannya berkumpul. Tanpa sengaja, Adele melihat adiknya yang terlihat tidak sadarkan diri dibawa masuk ke sebuah ruangan yang Adele sendiri belum pernah memasuki. Diam-diam Adele mengikuti orang-orang yang membawa si Sheila. Dan siapa sangka ruangan itu memiliki tangga menuju ruang bawah tanah yang cukup gelap sekali. Adele sayup-sayup mendengar suara tangisan mamanya. Dan ketika ia mengintip dari balik tembok, betapa terkejutnya si Adele melihat mama, papa, dan juga adiknya dimasukkan ke dalam sebuah sel seperti yang ada di penjara. Bahkan kaki dan tangan mereka dirantai. Mama Adele menangis melihat putri bungsunya yang tidak sadarkan diri dimasukkan ke dalam sel dan dirantai juga seperti mereka berdua. Adele masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Mengapa keluarganya ditangkap seperti ini? Bro, mereka semua ini sebenarnya siapa sih? Kenapa dikurung begini? Tanya salah satu pria yang membawa si Sheila. Sepertinya dia masih baru di organisasi. Mereka keluarga Pak Martin yang tersisa. Nanti di upacara pengangkatannya, Pak Martin akan mengorbankan mereka untuk memenuhi kontraknya dengan iblis. Salah satu temannya menjawab. Sepertinya dia terlihat jauh lebih lama menjadi anggota di organisasi saat itu. Jadi, nanti mereka akan dikorbankan. Ya, nanti mereka dibakar hidup-hidup. Semua keluarga Pak Martin kan sudah meninggal semua. Mereka semua dikorbankan. Tinggal sisa mereka saja. Setelah itu Pak Martin langsung mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Adele tercengang. Dia memang membenci keluarganya. Tapi ketika mendengar mereka akan dikorbankan dengan cara dibakar, tentu saja Adele merasa sedih.
dia masih memiliki sisa-sisa kemanusiaan dalam dirinya. Setelah orang-orang itu pergi, tanpa menyadari keberadaan Adele di sana, kini Adele langsung menemui keluarganya. "Adele, kenapa kamu ada di sini, Del? Apa kamu tertangkap juga seperti kami?" tanya mamanya. "Lebih baik kamu segera lari, Adele. Cepat, kamu tidak dimasukkan ke sel dan tidak dirantai seperti kami. Jangan sampai kamu tertangkap oleh pamanmu. Paman Martin itu tidak sebaik yang kamu kira. Dia bergabung dengan organisasi penyembah iblis, dan dia telah mengorbankan keluarga yang lain. Kini hanya tersisa keluarga kita. Dia mau mengorbankan keluarga kita untuk kejayaannya." Papanya Adele menyuruh sang anak untuk pergi. "Aku akan berusaha membebaskan kalian semua." Adele tidak kuasa untuk bercerita kepada keluarganya kalau dia juga sudah bergabung dengan organisasi yang dianut pamannya. "Tidak ada waktu lagi, Del. Kami tidak mau kamu tertangkap juga. Sekarang Papa sadar kalau selama ini Papa salah. Papa sudah melukaimu. Papa bukan orang tua yang baik untukmu. Papa dan Mama selama ini sudah banyak membuatmu terluka dengan perlakuan tidak adil dari kami. Papa dan Mama benar-benar minta maaf, Del." Terlihat raut wajah penyesalan di wajah sang papa. "Benar, Adele. Maafkan Mama. Karena selama ini gagal menjadi orang tua yang baik. Kami jadi tersadar karena kejadian ini, bahwa luka yang disebabkan oleh ketidakadilan keluarga bisa membuat orang senekat ini. Mama berharap, meskipun kamu sangat kecewa pada kami dan terluka karena perlakuan kami, tapi Mama berharap kamu tidak sampai tersesat jalan seperti pamanmu." Perkataan dari mamanya membuat Adele tidak kuasa menahan tangis. Andai mereka tahu kalau Adele sudah terjerumus begitu dalam. Adele juga merasa lega, serta merasa kebenciannya menguap setelah mendengar penyesalan dan pengakuan maaf dari orang tuanya. "Hahaha, sayang sekali. Harapan kalian sia-sia. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, karena Adele juga sudah bergabung dengan organisasiku. Mana mungkin aku akan mengorbankan Adele yang merupakan keponakan kesayanganku." Tidak disangka, Paman Martin telah datang. Perkataan Paman Martin membuat orang tuanya tercengang. Mereka menangis sedih mengetahui Adele telah bergabung dalam sekte sesat pemuja iblis. "Apakah itu benar, Del?" tanya mamanya sambil terisak. Adele hanya mengangguk dengan raut wajah yang sendu. Air mata membanjiri pipinya. Dia sendiri menyesali keputusannya yang telah memilih jalan sesat ini. "Kenapa kamu bisa mengambil jalan sesat itu, Del?" Papa Adele juga tidak kuasa menahan air mata. "Tentu saja itu karena kalian yang selama ini tidak becus menjadi orang tua dan juga keluarga untuk Adele. Kalau kalian memiliki otak, coba pikirkan apa yang selama ini kalian lakukan pada Adele." Paman Martin menyalahkan orang tua Adele. Sheila yang sejak tadi sudah tersadar, meskipun tubuhnya masih lemas, menangis mendengar semua hal itu. Dia juga merasa bersalah kepada kakaknya, karena selama ini dia diam saja melihat ketidakadilan yang diterima kakaknya. Sheila malah menikmati sorotan yang membanggakannya dengan kejatuhan kakaknya. "Kak Adele, maafkan Sheila, Kak. Sheila benar-benar minta maaf. Sheila bukan saudara yang baik untuk kakak. Sheila sangat menyesalinya, Kak."
Sela terisak dalam penyesalan, tapi penyesalan hanya tinggal penyesalan. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Semua hal ini sudah terjadi, tidak ada yang bisa diubah lagi. Mengingat upacara pengorbanannya nanti malam. Adele, jangan goyah, jangan terpengaruh oleh mereka. Bukankah penyesalan mereka sudah sangat terlambat? Kenapa baru sekarang, saat mereka diambang kematian? Mereka tidak benar-benar menyesal, Del. Mereka hanya melakukan agar kamu membebaskan mereka. Paman Martin kembali mempengaruhi si Adele untuk tetap menyimpan dendam dan kebencian kepada keluarganya. Adele, Papa tidak memintamu memaafkan kami karena kamu pantas membenci kami. Tapi Papa ingin kamu bertanya kepada hati nuranimu sendiri. Apakah kamu benar-benar senang dengan kehidupanmu sekarang? Apakah hidup damai setelah kamu menjadi pemuja iblis? Del, kebahagiaan itu hanya fata morgana, bahkan tidak nyata. Semua yang kamu dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kamu korbankan. Papa Adele mencoba menyadarkan anak sulungnya. Adele sudah sangat jauh tersesat, Pak. Adele tidak bisa kembali lagi karena Adele sudah membuat kontrak dengan menjual jiwa Adele menjadi budak iblis. Adele terisak karena yang dikatakan oleh papanya sangat benar. Adele memang mendapatkan semua hal yang tidak pernah dia dapatkan. Tapi pada kenyataannya, hidup Adele tidaklah benar-benar tenang. Setiap saat dia dihantui rasa bersalah, rasa jijik, dan rasa penyesalan. Adele, ayo kita pergi. Semakin lama kamu di sini, kamu akan semakin dipengaruhi oleh mereka. Paman Martin memaksa Adele keluar dari ruangan bawah tanah itu. Adele menurut. Dia berpura-pura patuh agar pamannya tidak curiga. Tapi dia akan diam-diam mencari jalan keluar untuk membebaskan keluarganya. Adele sudah memutuskan untuk membuang dendamnya. Dia juga ingin berhenti melakukan kegilaan yang dilakukan oleh sekte sesat yang ia anuti. Sampai akhirnya, malam itu Adele berhasil mengambil kunci sel dan juga kunci rantai. Paman Martin sedang tidak ada di markas karena beliau sedang melakukan ritual penerimaan anggota baru. Pa, Ma, Sela, sekarang kalian cepat pergi dari sini. Kalian keluar dan masuk ke pintu darurat. Keluarlah lewat tembok belakang. Di sana ada tangga dan Adele sudah menyiapkan mobil untuk kalian. Adele sudah mempersiapkan segalanya. Ayo, kamu juga ikut, Nak, ajak mamanya. Adele tidak bisa, Ma, karena Adele sudah menjadi bagian dari mereka. Sekarang, intinya kalian jangan sampai tertangkap. Malam ini bulan purnama. Kalau kalian bisa lepas dari Paman Martin, maka kalian selamat, karena waktu pengorbanannya hanya malam ini. Adele tidak bisa ikut, karena dia baru tahu kalau orang yang sudah tirakat dengan iblis akan mudah melacaknya. Dia tidak bisa kabur bersama keluarganya, karena itu akan membuat mereka cepat tertangkap. Cepat! Tidak ada banyak waktu. Sebentar lagi mereka akan ke sini untuk melakukan ritual pengorbanan. Aku akan mengantar kalian sampai ke halaman belakang. Mereka pun bergegas lari mengikuti si Adele. Suasana sangat mencekam karena malam itu adalah malam pengorbanan. Dan sepertinya Paman Martin merasakan kalau mangsanya telah pergi. Dia langsung mengajak anak buahnya untuk buru-buru mengecek tahanan. Rupanya Adele telah membuat para penjaga menjadi pingsan agar bisa menyelinap ke dalam ruang bawah tanah
dan membebaskan keluarganya. Kini mereka sudah berada di halaman belakang. Adele menyuruh Sheila naik duluan. Tapi sayangnya, pamannya datang dan berusaha mencegah mereka. Adele, tega-teganya kamu mengkhianati paman yang sangat menyayangimu dan juga memikirkanmu ini. Kamu malah lebih memilih menolong mereka yang selama ini hanya memberikan luka saja kepada kamu. Kamu tahu tidak, kalau sampai pengorbanan malam hari ini gagal, maka paman dan kamu bisa mati terbakar, menggantikan mereka. Perkataan pamannya tidak main-main, karena benar adanya. Paman, tolong sadarlah paman, semua ini salah. Adele tidak mau hidup dengan mengorbankan nyawa orang lain. Sekarang paman pikir sendiri, apa paman puas setelah mengorbankan nyawa anggota keluarga paman? Apakah paman benar-benar bahagia dan tenang menjadi budak iblis? Kalau Adele tidak paman, setiap saat hati Adele tidak tenang. Persetan Adele, makanya sudah paman bilang, hilangkan sisi kemanusiaanmu itu. Jangan bodoh. Bentak paman Martin yang murka. Cepat lari, Pak. Ma, Sheila, Adele akan menahan mereka. Cepat. Bentak si Adele. Adele, kami tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Kami tahu kami bukan orang tua yang baik. Kami juga sudah terlambat jika mau menebus semua perlakuan kami. Tapi kami memutuskan untuk tetap di sini bersamamu. Karena kamu menjadi seperti ini, juga karena kami. Mamanya membuat keputusan besar yang membuat Adele tidak percaya. Sheila, cepat kamu pergi. Apapun yang terjadi, jangan sampai tertangkap. Tita papanya pada anak bungsu mereka yang sudah berada di luar pagar. Tapi Pak, cepat pergi Sheila. Tidak ada waktu lagi. Maafkan kakak juga. Satu pesan kakak, sesulit apapun hidupmu, jangan sampai kamu menjadi salah jalan seperti kakak. Cukup jadikan kakak sebagai pelajaran. Menjadi budak iblis tidak akan membuat benar-benar bahagia. Sheila dengan air mata yang terus terjatuh, pada akhirnya terpaksa pergi meninggalkan keluarganya dengan mobil yang Adele siapkan. Kejar satu tahanan itu, titah paman Martin kepada anak buahnya. Kini Adele dan kedua orang tuanya berlawan dengan anak buah Martin. Meskipun pada akhirnya mereka kalah dan dirantai, tapi syukurlah Sheila berhasil kabur. Dia juga diselamatkan oleh salah satu pemuka agama di sana. Sheila disembunyikan oleh orang-orang baik, sehingga jejaknya tidak ditemukan oleh para pemuja iblis. Alasan kenapa para pemuka agama itu tidak menghubungi polisi adalah karena mereka tahu kalau polisi juga bisa dikendalikan oleh organisasi itu. Karena anggota organisasi itu memiliki orang-orang penting dan para petinggi yang tersebar di berbagai negara. Bisa dibilang, backingan mereka sangat kuat. Itulah yang membuat organisasi mereka tidak bisa dimusnahkan sepenuhnya dan tetap aman-aman saja. Kini Martin menjadi murka karena sebentar lagi waktu pengorbanan akan habis dan dia belum menemukan si Sheila. Otomatis Martin yang akan celaka karena melanggar kontrak. Martin pun langsung membinasakan si Adele dan orang tuanya dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi naasnya, dia juga tidak selamat karena saat fajar mulai menjelang, tubuh Martin juga ikut terbakar dengan sendirinya karena gagal memenuhi kontrak. Pada akhirnya,
semua berakhir mengenaskan. Tidak ada yang menang maupun kalah. Kini Sheila memutuskan untuk mengganti identitasnya demi keamanan Sheila sendiri. Trauma yang dialaminya membuat hidup Sheila menjadi murung. Kini dia tinggal seorang diri, tanpa keluarganya. Menjadi budak iblis memang memberikan kejayaan secara instan, tapi pengorbanan dan penderitaan yang dibayar jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia sesaat. Bahkan hidup para budak iblis tidak pernah benar-benar tenang, karena mereka tidak akan merasa puas dengan apa yang mereka dapatkan. Mereka akan semakin serakah dan lupa cara bersyukur. Bahkan mereka harus putar otak untuk menyerahkan tumbal demi meningkatkan dan mempertahankan kejayaannya. Mereka juga dibayang-bayangi kehancuran apabila tidak bisa memenuhi target dari perjanjian. Lalu setelah mereka mati, jiwa mereka akan tersiksa menjadi budak iblis selamanya. Tidak ada untungnya mengorbankan segalanya hanya demi kenikmatan sesaat. Jangan menganggap budak iblis itu bodoh, makanya mereka bisa tertipu. Banyak budak iblis yang penuh kecerdasan, bahkan orang yang ahli agama saja bisa terjebak. Kenapa? Karena mereka lemah iman. Iblis itu adalah makhluk yang cerdas. Dia juga ahli ibadah, ahli agama. Tapi dia dinistakan karena sifat-sifat sombongnya. Kenapa orang pintar bisa dimanipulasi? Kenapa orang pandai agama bisa terjerumus? Alasannya sepele sebenarnya. Pengikut iblis pasti pandai yang namanya memanipulasi. Apalagi orang pintar biasanya berpikir dengan logika. Maka iblis dan juga pengikutnya akan membuat dan menampilkan seolah-olah semua yang mereka lakukan logis dan juga masuk akal. Biasanya mereka juga memanipulasi orang-orang yang sedang dalam keadaan terpuruk, sedih, dan juga sudah hancur. Karena orang-orang yang seperti itu akan lebih mudah mereka hasut dan manipulasi. Itulah mengapa orang-orang cerdas, berpengaruh, dan bahkan orang yang pandai soal agama saja bisa terjerumus. Karena sesungguhnya tidak ada yang benar-benar mengetahui hati manusia. Kalau di dalam diri manusia dikuasai amarah, dendam, kebencian, kesombongan, rasa iri dan penyakit hati lainnya, akan mudah iblis menggelincirkannya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.